Kalau kalian itu lebih suka jaganya tuh di mana? Kalau untuk praktek ya apa jaga ruangan kan bisa ke ruangan masing-masing gitu, terus atau di IGD atau ke poli, pernah ke poli nggak? Iya, kalau setiap stase itu ada itu tadi. Kalau mayor sih rata-rata itu kalau minor itu rata-rata sebagian besar kebanyakannya poli sama jadwalnya IGD. Tapi IGD-nya itu kadang panggilan gitu loh Mbak. Jadi misalnya DM mata gitu ya, itu kan termasuk minor. Jadi jaganya poli. Terus kalau ruangan itu juga kalau misalnya ada konsulan dari ruangan, misalnya ada pasien mau operasi, kita disuruh cek matanya kayak gitu. Nah itu baru kita ke ruangan. Atau ada pasien misalnya pasien habis operasi gitu, operasi matanya. Nah itu kita tetap periksa ke ruangan. Nah kalau misalnya IGD-nya itu panggilan. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan terus matanya ada keluhan gitu, misalnya kelopak matanya robek atau matanya keluar darah gitu, kita dipanggil DM-nya. Jadi nanti kita yang periksa pasiennya, kita konsulin ke dokter spesialisnya kayak gitu. Nah kalau stase mayor itu ya semuanya ada jaga ruangan, ada jaga poli, ada jaga IGD-nya gitu. Kalau dari saya sendiri sih sejauh beberapa stase yang dilewatin ya suka jaga IGD sih. Soalnya sebenarnya jaga IGD itu capek sih Mbak, capek. Tapi kalau dari saya sendiri ngelihatnya ya banyak ilmunya gitu. Karena kan kita kalau jadi dokter umum ya sebagian besar pasti nanti kerjanya di IGD atau di puskesmas kan. Jadi ya kasusnya gawat darurat gitulah. Jadi kalau misalnya di IGD itu kita banyak banget dapat tindakan kayak kalau kasus kayak gini kita harus ngapain sih kayak gitu. Iya benar. Karena pasiennya yang masuk ke situ kan pasti yang udah gawat ya. Iya, namanya juga IGD. Iya. Kalau menurut kamu yang bikin apa jadwal yang menurut kamu enak gak enak itu kayak gimana? Kalau saya itu cenderung kalau gak enak itu ya itu waktunya panjang tapi gak ngapa-ngapain. Oh iya. Kayak nunggu aja gitu. Mana sih pasien gitu. Sebenarnya kalau ada pasien itu malah kayak waktu itu berjalan lebih cepat. Iya sih benar. Kalau nggak ada pasien kayak lama gitu. Iya. Kayak jenuh ya. Iya. Akhirnya kita kayak ngantuk. Ya, itu yang bikin nggak enak seperti itu. Oh jadi yang enaknya justru malahan kamu tuh suka ada pasien ya? Iya sih, tapi jangan banyak-banyak juga. Secukupnya. Biar nggak blenger. Kebanyakan juga capek ya. Emang manusiawi ya kalau kayak gini ya Teguh ya. Jadi jangan banyak-banyak juga jangan sepi. Kalau sepi dia gabut. Kalau kebanyakan capek. Manusia banget sih kamu. Ya emang terus kita apa? Iya, emang sih kalau misalkan pembagian jadwal itu buat yang bikin kadang juga ada beban tersendiri ya. Benar. Ini mungkin dia pengennya adil, dia pengennya itu nggak ada konflik gitu. Tapi mungkin yang menerima kan kayak, tuh ini kan harusnya ini ke sini. Harusnya saya kan dikasihnya libur misalkan gitu. Abis jaga ini seharusnya kan saya kayak gini gitu ya. Emang kalau nurutin netizen kan memang nggak ada itu ya. Nggak ada benernya. Ini kan kalian udah pengalaman ya untuk yang membuat jadwal ya. Pernah dapat komplain karena jadwal yang kalian bikin? Pernah sih. Oh pernah. Karena apa? Biasanya komplainnya apa? Agak miss ya. Jadi kayak dia itu sebenarnya udah jaga di hari sebelumnya terus nerus lagi di hari setelahnya. Jadi dia jaga 24 jam jadinya. Seharusnya nggak kayak gitu seharusnya. Tapi dia juga diam aja awalnya terus baru ngomong setelah itu. Setelah dia lakuin gitu ya. Kok dirasa-rasa 24 jam gitu ya. Terus akhirnya kamu rubah. Ya udah terlanjur cuma diganti di jadwal depannya dikurangin dianya jaganya. Terus yang 24 jam? Ya udah terlanjur. Dia baru bilang udah jaga terus ya udah akhirnya dia di jadwal minggu depan dikurangin kayak gitu. Dikurangin aja. Tapi untuk yang 24 jamnya ini udah terlanjur ya. Maksudnya dia sudah masuk di jadwal yang hari ini berarti kamu berasa panjang gitu. Gimana? Hari ini misalkan Selasa, Rabu ya kata kamu kan jadi berasa kayak 24 jam kan. Nah, yang ini enggak kamu kurangin atau maksudnya yang di hari lain dikurangin atau yang ininya yang dikurangin?
Yang di hari lain. Di hari lain di minggu depannya. Ini kan udah depannya dibagi. Sudah terjadi. Ya, udah dibagi seminggu terus jadi nanti. Jadwalnya itu seminggu bikinnya. Biasanya gitu sih, soalnya apa sih nyicil gitu loh Mbak, karena kan sambil jaga sambil belajar ya, sambil buat jadwal gitu. Saya kira itu kayak misalkan kalian di THT 5 minggu. Tapi ada beberapa yang bisa juga sih Mbak, biasanya langsung kayak selama 5 minggu langsung ada jadwalnya, ada juga yang kayak gitu ya. Karena kalau minor tuh sudah ada formatnya gitu loh Mbak, tinggal ganti nama gitulah. Kalau mayor kan emang agak PR ya, tergantung jumlah orangnya juga gitu. Aku pikir gitu. Ternyata ini ya cuma 1 minggu aja. 1 minggu terus kan baru dia ngerasa. Kan yang buat kan juga manusia ya kan. Bukan nabi. Ya emang kamu manusia banget Teguh, bener-bener. Kalau kamu biasanya komplainannya apa? Pernah kasusnya sama sih kayak gitu. Ada yang komplain karena ternyata dapat 24 jam. Karena emang kita dari senior yang udah sebelumnya itu emang dikasih pesan kalau bisa, kalau stase ini itu jangan sampai 24 jam, kalau bisa emang nggak ada 24 jam ya, karena capek kan ya, sesama temen lah saling mengerti gitu. Pernah dapat komplain juga sih, ada yang miss lah gitu. Biasanya kan kalau buat jadwal dikomunikasikan ke grup pengurus kan, saling koreksi gitu. Nah kayaknya sama-sama miss, akhirnya orangnya ini yang sadar sendiri kalau misalnya kok ini 24 jam ya. Nah untungnya tuh masih bisa diubah sih, masih bisa diubah. Belum terjadi ya, gitu ya. Masih bisa diubah, jadi ya diubah gitu. Bedanya sama Teguh itu sudah terlaksana ya. Terus dia baru ngerasa, loh kok jadwalku harusnya turun kok tetap ya. Ya akhirnya dia itu diubah yang minggu depannya. Jadi kamu ubah lagi, cari-cari rumus lagi. Jadi kan aku ngebayangin, wah kamu ngitung-ngitung lagi ya. Dokter. Oke, kalau dari kasus yang tadi gitu ya, kembali lagi gitu ya, menurut kalian apa sih yang bisa diambil hikmahnya, pelajarannya gitu, bahwa kan ini sebenarnya hanya miskomunikasi aja. Terus mungkin kalau aku yang lihat cuma perkara dia dapat jadwal di tahun baru, mungkin kan dari egonya dia pengen tahun baruan. Mungkin ya. Nah itu gimana? Kalau menurut saya sih Kak, ini kan hal yang normal ya, semua orang pasti kalau liburan pengennya liburan gitu ya. Kayak orang udah kerja juga kalau misalnya ada lembur di hari libur kan males gitu kan. Menggerutu. Iya, benar. Nah untuk pelajarannya sebenarnya ini sih, gimana kita harus mengkomunikasikan ke orang tua juga. Mungkin kalau orang tua kita itu sudah pernah ada di posisi kita ya, mungkin profesinya juga dokter ya, mungkin beliau akan lebih mengerti. Oh memang kalau misalnya jaga pas jadi koas itu ya emang jaganya banyak gitu, mungkin mereka akan lebih mengerti. Tapi kalau misalnya dari orang tua kita ini profesinya bukan dokter, ya pintar-pintar dari kita sendiri sih Mbak menjelaskannya, memberi pengertian kalau semisal memang kalau jaga waktu koas itu ya kayak gini gitu. Kalau dari saya sendiri sih biasanya gitu. Kadang ibu tuh juga nanya, kok jaga terus sih gitu. Terus ya jelasin ya emang kayak gini, jaga terus gitu. Ya mau gimana lagi, ya liburan hari raya nggak pulang itu ya kayak udah resikonya sih. Maksudnya kan kita emang niatnya sekolah ya, emang sudah tatanannya seperti ini, liburnya akan sedikit gitu. Jadi kalau dari saya sendiri pelajarannya ya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ke orang tua juga, biar orang tua kita nggak mengambil langkah seperti kasus yang viral ini kan. Akhirnya itu kan menjadi bumerang ke orang tuanya sendiri itu juga. Iya, gitu. Benar. Dari Teguh. Kalau dari saya sih ya gak apa-apa sih sebenarnya kayak cerita, tapi jangan sampai bikin salah paham gitu antara yang sebenarnya terjadi sama yang diceritakan ke orang tuanya. Iya, kadang suka ada yang dilebih-lebihkan. Nah, dikasih bumbu-bumbu. Agar sesuai keinginannya gitu. Nah, kayak gitu. Terus semisal ada yang nggak pas ya bisa diselesaikan di internal itu, entah dia tukar-tukar secara individu atau nggak tahu gimana caranya dia biar bisa nggak jaga kayak gitu. Iya.
Nah kalau kemarin itu kan masalah karena dia mungkin udah ada acara kali ya tahun baru ya, melibur gitu ya. Nah kalau kalian sendiri kemarin tahun baru kemana? Ini sih kita bakar-bakar sama Dokter Ali ya. Bakar-bakar makanan. Berarti ada kegiatan ya. Ada kegiatan. Jadi kayak nggak merasa wah ngapain nih gitu ya, gabut nih gitu. Kebetulan emang nggak jaga. Nggak jaga, karena kalau kita kebetulan di THT ini kan kita jaganya di poli aja gitu. Oh, jadi kalian itu pagi ya? Iya. Berarti semuanya pagi di poli, di poli THT. Oh. Biasanya kalau sore atau malamnya ya diisi kegiatan lain kayak ilmiah gitu. Diskusi kasus gitulah, Mbak. Sama dokternya sama atau dokternya. Kuliah gitu. Kayak kuliah ya. Oh, tetap ya. Iya. Kan namanya masih mahasiswa. Masih mahasiswa ya, meskipun sudah ada menyandang predikat dokter muda gitu ya. Tetap belajar ya. Belajar. Oh, nggak pusing kamu Teguh? Dikit. Oh dikit. Oh udah aman kayaknya dia. Nah tadi ngomongin soal kayak libur lebaran nih. Kalian kan jauh juga ya. Jauhan ini sih sebenarnya ya. Kalau ini lebaran kayaknya pulang ya? Kebetulan kemarin Atau kamu males pulang sih? waktu lebaran pas jaga, jadi Oh, kurang lebih berapa ya? 3 lebaran paling nggak pulang. tiga lebaran jaga terus. Iya. Teguh. Kayak ntar kayak Bang Toyib ya. Baru Iya. kemarin tuh pulang tahun 2024 ini pulang. lebaran apa ya, lupa saya. Kamu deket loh di Tuban. Tapi lumayan jauh gitu. Oh, sebenarnya kayak Sebenarnya. harus oper-oper gitu kendaraannya. Oh iya Walaupun sih. kereta juga nggak ada kan di sana. Oh nggak ada kereta kalau ke Iya, Tuban? jadi harus turun di Bungur, Bungur ya itu yang Waru itu, terus ya baru ke Tuban. Iya. Itu bisnya bis Patas gitu tah? atas. Patas yang jurusan Jawa Tengah gitu. Yang Semarang biasanya. Oh, jadi kamu ikut yang Semarang. Iya. Padahal kan ada dari Lumajang kalau mau ke Semarang. Oh ada tuh. Biasanya tuh Kan ke Surabaya. Bis malam tapi kan kayak Oh alah, yang misalkan ke Jakarta itu loh. Iya, yang kayak gitu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah, mungkin dicobalah dari Jember. Biar kamu pulang. Nanti ibumu nyariin loh. Apa kamu udah biasa aja gitu? Kan sampai 3 kali lebaran loh dia nggak pulang, padahal sama-sama Jawa Timur. Ya gimana ya? Gimana? Yang penting transferan aman ya. Aman. Dia udah tenang tuh. Kalau ini Joya, Kalau saya sebenarnya udah nggak pulang berapa kali ya. Kemarin itu yang lebaran tahun lalu itu nggak pulang. Yang sebelumnya bisa pulang, tapi sebelumnya itu nggak bisa pulang juga. Jadi waktu masih kuliah di kampus ya, belum jadi dokter muda itu juga bertepatan sama COVID kan. Oh iya. Jadi ada peraturan yang naik kendaraan umum kayak kereta dan pesawat itu sangat-sangat susah ya waktu Riwah itu. banget. Riwah banget. Akhirnya ya udah dan beresiko juga ya buat tertular kan. Akhirnya ya memutuskan ya udah lebaran di kos aja gitu. Dan waktu jadi dokter muda pun juga yang lebaran kemarin nggak pulang juga sih Mbak, karena jaga. Oh karena jaga ya. Iya, malam takbiran jaga gitu. Jadi nggak bisa pulang juga. Wah gimana itu cara mengobati kangennya kalian? Kan biasanya dikangenin masakan mama. Kamu masakan siapa Teguh? Aku kok seneng banget ya ngebully Teguh dari tadi. Maaf ya Teguh ya. Kemarin sih dikirimin daging yang khasnya Tuban? Ya. Enggak, Bukan. daging kurban itu kan dapat juga. Daging kurban. Ini ceritanya lebaran Idul Adha. Iya, kemarin. Oh, Jadi kemarin. dikirimin gitu. Oh, terus kamu suruh masak-masak sendiri? Oh enggak Udah ya? dimasak, tinggal makan. Jadi tinggal makan Iya, ya? kalau enggak yang ngirimin yang kiranya makanannya bisa awet gitu. Kue? Ya, kayak gitu. Oh kue-kue kering gitu kayak nastar gitu, kastengel. Iya. Oh iya? Oh biar merasakan lebaran di kos ya? Iya. Jadi antara ke kamar tuh ke kamar-kamar gitu, kamu punya kue apa gitu. Iya enggak sih? Iya. Enggak. Oh iya juga ya? Iya, Ih, seru banget ya. Aku ngebayanginnya seru loh. Ya begitulah anak kos. Kalau kamu gimana tuh makanan favorit di Mataram ya? Lombok. Iya, kalau untuk mengobati kangen sama keluarga sih ya pas hari lebarannya telepon sih, video call gitu. Cuma kalau pas makanannya ya kebetulan alhamdulillahnya itu di tempat kos selama kos di Jember ini
penjaga kos dan ibu kosnya itu baik-baik sih. Jadi yang kosku yang awal itu penjaga kosnya itu baik. Jadi kita diundang kadang ke rumahnya beliau untuk makan makanan lebaran yang kayak ketupat opor gitu. Iya. Terus ya kadang waktu itu juga pernah ngerayainnya sama teman kos, jadi sama-sama nggak pulang gitu. Waktu COVID itu gitu ya. Saling tuker jajan lebaran kan dikirimin gitu kan, kue kering. Nah biasanya itu juga ditaruh di ruang tengah di kos-kosan itu, jadi kita ya udah tinggal makan gitu, saling tuker jajan gitu. Jadi kalau untuk makanan gitu sih, karena alhamdulillahnya ibu kosnya dan penjaga kosnya itu baik-baik ya, jadi tetap merasakan hari raya ya, makanan hari raya gitu. Ngerasain ketupat gitu. Kalau Teguh ngerasain juga? Ngerasain. Kadang juga teman-teman yang Jember gitu kan buka open house gitu. Iya, terus benar-benar. kadang juga Teman-teman dikirimin sendiri, juga ke siapa yang masih di Jember. Yang di kos gitu ya, yang nggak pulang. Yang nggak pulang gitu. Oh iya sih, emang serunya gitu ya kalau bareng-bareng jadi anak kos. Emangnya kalau yang di Jember itu ada yang ngekos juga? Enggak kan ya? Mereka pulang gitu ya? Pulang. Soalnya kadang ada sih yang di Jember tapi dia malahan milihnya kos. Oh biasanya ada yang sih teman-teman saya ada sih beberapa mbak yang biasanya ya kayak jauh dari kampus. Kalau dari kampus bisa lebih dari 1 jam gitu. 1 jam 2 jam gitu ada. Karena kan kadang kita tuh juga kuliahnya itu namanya dosennya ini kan punya kesibukan juga ya mbak. Jadi ya sewaktu luang dokternya bisa mengajar kita. Jadi kadang pemberitahuannya ya mepet-mepet gitu mbak. Jadi kalau misalnya rumahnya jauh kan nggak nutut dan bahaya juga ya ngebut-ngebut di jalan. Jadi mereka lebih pilih ngekos gitu. Tapi biasanya kalau weekend mereka pulang gitu. Oh iya benar-benar. Nah kalau ngomongin ini kan kalian lagi di stasenya Dr. Aliyah ya, di THT. Yang menarik dari stase ini khususnya memang di Dr. Aliyah gitu ya. Kalau di Jember nggak ada ya? Apa pernah ada di stase THT? Kalau sebenarnya kalau THT ini dari kampus kita sendiri itu dibagi 3 gitu mbak. Ada yang di Lumajang, Bondowoso sama yang di Jember itu sendiri. Oh gitu. Jadi kalian dapatnya di Lumajang, jadi ya cuma di Dr. Aliyah aja. Oh gitu. Yang menarik dari stase ini, dari mulai ilmu tentang THT atau dari dokternya juga gitu. Kalau dari saya sendiri sih mbak, sebenarnya kalau ditanya yang menarik itu banyak ya, maksudnya menarik dan baru gitu. Karena kan ini juga pengalaman pertama saya sih sebenarnya dapat stase di luar Jember gitu. Jadi biasanya kamu di Jember? Biasanya di Jember. Sejauh menjalani koas ini selalu di Jember, tumben nih dikasih stase di luar Jember gitu. Udah sempat awalnya kan pasti udah sempat dengar cerita sih kalau misalnya stase ini di mana itu kayak gini gitu. Biasanya kita udah dengar. Nah kalau yang menarik sih banyak ya mbak dan baru ya. Yang pertama itu kalau kegiatan di luar polinya ya, di luar polinya itu kita ada berkuda kan. Nah itu olahraga yang baru sih, maksudnya nggak pernah terbayangkan sebelumnya ya bisa ikut olahraga berkuda gitu kan, karena di Jember juga nggak ada olahraga berkuda itu. Jadi itu excited sih, kayak pengen nyoba, dan aku mikirnya kayak baik banget ya dokternya mau ngasih kesempatan ke dokter mudanya buat belajar berkuda gitu. Terus yang kedua itu juga kita tuh sama Dr. Aliyah itu diajak berkegiatan yang masih tentang ilmu ya, maksudnya ilmu kita sebagai dokter muda kan belajar tentang tindakan-tindakan ya, tindakan-tindakan dan gimana komunikasi langsung ke masyarakat. Itu kita kemarin diajak bakti sosial itu. Jadi sejauh saya menjalani stase ini ya selama koas itu tumben sih baru kali ini ngikut kegiatan bakti sosial sebagai dokter muda gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin pernah, tapi pas masih jadi mahasiswa S1 lah gitu. Jadi ini baru pertama kali juga bakti sosial sebagai dokter muda gitu. Itu menurut saya sangat bermanfaat ya, soalnya kan kita jadi langsung terpapar nih ke masyarakat ya, walaupun di poli juga, tapi kan kalau di bakti sosial kayak gitu kan bisa lihat orang-orang yang nggak bisa datang ke poli gitu ya, misalnya kayak jauh atau gimana gitu kan, ternyata mereka juga punya keluhan gitu tapi nggak tahu harus diapain gitu. Dan masalah yang diangkat kemarin juga waktu bakti sosial kan sekalian edukasi ya, itu
masalah yang sering dikeluhkan sama orang-orang sih, kayak kotoran telinga. Kan orang-orang nggak tahu ya, pasti dengernya nggak boleh korek telinga pakai cotton bud, terus abis itu mikirnya ya terus diapain? Ini telinga saya gatel gitu, atau telinga saya kok kotor, terus saya harus diapain? Kok katanya nggak boleh pakai cotton bud gitu. Nah, jadi itu jadi kesempatan sih buat mereka tahu akhirnya gitu kan. Kayak orang-orang tua gitu kan udah, apalagi kalau udah tinggal sendiri kan nggak tahu ya harus diapain. Jadi kita bisa kesempatan ngasih lihat gini loh, kalau misalnya telinganya kotor dibawa ke THT buat dibersihkan gitu. Kita kasih edukasi kalau kenapa nggak boleh dikorek-korek kayak gitu sih. Jadi itu menurut saya 2 kegiatan di luar kegiatan poli ya yang sangat menarik. Dan ya kalau untuk kegiatan polinya pasti banyak banget manfaatnya sih Mbak, karena kan dunia koas sama dunia kita mahasiswa S1 tuh kan beda ya. Di S1 kita cuma belajar materinya, sedangkan kalau pas koas ini kita diajarin lebih ke tindakannya. Jadi banyak banget sih kita belajar tindakan-tindakan yang belum pernah kita lakuin gitu, yang selama ini cuma dibayangkan gitu. Oh iya, karena kan teori. Iya. Gitu. Kalau dari Teguh yang menarik dari ilmunya dan juga kegiatannya bersama Dokter Alia. Kalau saya sih kurang lebih sama kayak Joy ya. Jadi kebetulan saya juga suka olahraga gitu, kayak lari gitu, terus nggak lari dari kenyataan? Enggak. Lari terus naik gunung gitu, terus kebetulan di sini kok ada Dokter Alia ngajak untuk berkuda, jadi kan patut dicoba nih gitu. Kayaknya kamu langsung kok seneng gitu ya. Terus, gimana sih rasanya berkuda gitu. Terus kan juga berkuda kan ya lumayan apa ya istilahnya, olahraga yang prestis ya, kayak keren gitu ya. Mahal. Apalagi kudanya Dokter Alia kan bukan kuda yang cuma kecil, cuma yang asal hidup aja ya. Jadi kayak wah gitu, kayak keren, terus bikin konten juga bagus ya. Iya betul kan kalau sekarang tuh apa Iya, dikontenin gitu ya. Kalau Teguh emang suka bikin konten? Baru-baru ini sih kayak kenal CapCut gitu ya. Oh iya, yang pro dong ya. Yang pro. Bayar yang pro. Oh jadi kamu sempat bikin konten juga gitu ya. Nyoba. Serunya berkuda gitu. Apalagi tahun baru juga diajak bakar-bakar gitu ya. Makan-makan gitu ya, emang gitu sih Dokter Alia sukanya tuh, maksudnya ya di luar materi ya kan, kayak berkuda ya bukan di THT juga ya kan, tapi kalian dibikin happy gitu. Selain tadi bakti sosial juga ikut kamu Teguh? Ikut ya. Kirain kamu nggak ikut. Kirain ketiduran. Pasti kamu masih ngantuk ini ya. Jangan-jangan kamu begadang nonton bola. Iya.